ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق Allahul Azim. Satu ayat ke belakang 117 ya, biar enggak rancu. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uhu fi sa'atil usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Jadi Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Nah, kemudian wa'ala thalathatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Nah, 3 orang yang ditinggalkan di sini dijelaskan adalah 3 orang pemuka Quraisy yang bernama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'. Dan namanya Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi', yang mereka disalahkan karena tidak mau ikut berperang. Nah, ini salah satunya yang dijelaskan di ayat sebelumnya tentang bahwa yang tidak boleh meminta izin itu diantaranya adalah orang yang kaya. Jadi orang kaya minta izin tetapi dia tidak mau ikut berperang maupun menyumbang. Nah, ini yang dipersalahkan, dan diantaranya ketiga orang tadi, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'. Nama-nama ketiga orang yang dianggap atau disebutkan sebagai orang munafik karena tidak mau ikut berperang. Nah, terhadap orang-orang yang ketiga ini Allah memaafkan. Jadi walaupun mereka tidak ikut berperang, tetapi kemudian setelah mereka meminta ampun dan meminta maaf kepada Rasulullah memaafkan, karena dia termasuk golongan dari Ansar, itu kalimatnya. Ya, ini jadi di antara penduduk Madinah itu walaupun sudah memeluk Islam, tapi masih ada yang munafik, tidak mau berjihad, terutama di sini ayat berkaitan dengan masalah perang.
Ya, jadi tolak ukurnya adalah orang tidak mau berperang, orang mengumpulkan alasan untuk tidak ikut berperang. Nah, ini indikasi-indikasi kemunafikan. Jadi tidak mau berperang, tidak mau ikut Rasulullah berperang dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kan yang boleh itu kan orang sakit, orang yang tua, anak kecil yang memang tidak memiliki kemampuan, kemudian orang yang memang sudah kehabisan dengan disebutkan persenjataan, maka boleh untuk tidak ikut berperang, wanita juga di antaranya. Nah, kepada 3 orang yang tidak mengikuti perang dengan alasan-alasan yang disampaikan kepada Rasulullah, maka Allah juga memaafkan. Ya. Jadi ingat, ketiga orang itu adalah diantaranya adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Rabi bin Mararah bin Rabi. Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi. Kemudian hatta idza dhamat alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh thumma taba alaihim liyatubu innallaha at-tawwabur rahim. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun terasa telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lagi dari siksaan Allah melainkan kepadanya Allah saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Jadi ketika mereka tidak ikut berperang dan kaum muslimin yang diminta untuk kembali ke Madinah, maka ketiga orang ini diasingkan, tidak ditanya, tidak disapa, tidak ditegur gitu. Jadi seolah dikucilkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah aja kalau ketemu berpaling, tidak mau ketemu, tidak mau bicara dengan ketiga orang ini. Maka ketiga orang ini merasa sempit dunia ini, merasa ya kok gini sih, gue dicuekin gitu, kesini juga dicuekin, nggak seperti biasa. Biasanya kalau ketemu si A atau baru tamu ke rumah si B selalu dihangat, disambut. Tiba-tiba dicuekin. Nah, ini yang membuat mereka itu merasa sempit, ya, merasa hatinya itu merasa sempit, itu karena dikucilkan. Kan bisa gitu kan? Padahal masih jauh-jauh. Misalnya sama istri aja, nggak ditanya, nggak disapa, nggak disediain tempat makanan, nggak disediain berbagai macam keperluan, padahal kira-kira sempit nggak gitu. Ya, apalagi sampai bantal dilempar, tidur di luar kamu. Ya, apalagi sampai padalan dilempar, bantal dikunci pintu jendela. Nah, itu dunia terasa sempit kan. Nah, itu yang dirasakan oleh ketiga tadi. yakni diantaranya adalah yang disebutkan Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi. Ketiga orang ini merasa sempit sekali dunia ini. Kemudian akhirnya mereka bertobat, meminta ampunan, meminta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah perintahkan untuk memohon ampunan kepada Allah. Maka turun ayat ini yang tegas menjelaskan bahwa Allah memaafkan ketiga orang tersebut agar apa? Agar mereka senantiasa tobat dan tetap dalam tobatnya. Artinya istiqomah di dalam Islam, tidak melakukan perbuatan-perbuatan pengkhianatan tadi, yakni tidak mau ikut berperang. Nah, Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, selesai. Kemudian masuk ke yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi kita diperintahkan bertakwa kepada Allah dan selalu bersama orang-orang yang benar. Ini jadi bukti ketakwaan kita adalah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Contoh apa? Sholat. Kita laksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan berjamaah. Kemudian apa? Kita laksanakan puasa, kita laksanakan jihad, dan segala yang diperintahkan oleh agama kita. Kita jauhi hal-hal yang dilarang, apapun, mabuk, judi, mencuri, dan lain sebagainya. Kita tinggalkan. Tetapi selain itu apa? Maka kita harus bersama dengan orang-orang yang benar. Ya, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.
kalau misalnya dalam kehidupan bermasyarakat kita, kita bergaul, kita mengikuti orang-orang yang benar, orang-orang yang benar, jangan ikuti orang yang salah. Contoh gini, sekarang kan lagi partai ya, pemilu ya. Ada 3 paslon. Maka untuk kita mengukur mana yang pantas untuk kita, maka ukurannya agama. Ya, ukurannya agama. Apa? Di antaranya adalah sifat-sifat Rasulullah sebagai tolak ukur memilih atau pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin kita. Apa? Memiliki sifat siddiq, orang yang jujur, dibuktikan dengan track recordnya. Jujur nggak dia? Benar nggak apa yang dilakukannya? Kan namanya benar dan jujur itu hampir identik. Ya, orang yang benar insya Allah jujur. Itu orang yang jujur pasti benar, gitu kan. Hanya orang yang jujur insya Allah dia akan dalam kondisi kebenaran. Tetapi orang yang benar biasanya jujur untuk mengatakan sesuatu. Dengan kejujuran membuktikan bahwa orang itu benar. Itu kalimatnya. Selain jujur, apa? Amanah. Dibuktikan dengan apa? Track recordnya. Dahulu ketika dia sebelumnya pernah memegang amanah apa, apakah melaksanakan dengan sebaik-baiknya? Atau banyak catatan-catatan jeleknya? Nah, kita pertimbangkan. Kemudian tabligh, apakah dia menyampaikan nilai kebenaran itu kepada orang lain, nilai-nilai agama kepada orang lain sebagai bentuk dakwahnya, atau dia tidak peduli dengan kondisi-kondisi masyarakatnya, atau terserah masyarakat apa. Nah, sebagai seorang pemimpin yang layak untuk memimpin kita, maka dilihat kepedulian terhadap amar ma'ruf nahi munkarnya, itu terutama kepedulian terhadap berbagai macam kendala-kendala sistem ekonominya masyarakatnya. Peduli nggak? Membantu nggak? Gitu. Nah itu. Kemudian cerdas. Cerdas itu kan dibuktikan dari bagaimana dia cara berbicara, cara menjawab, ya kan? Kalau orang yang cerdas diberikan pertanyaan kan menjawabnya bagus, menjawabnya penuh dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan dari secara ilmu pengetahuan atau secara sistematis lah kalimatnya begitu. Nah inilah, jadi kita diperintahkan Allah itu untuk bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang yang benar. Jangan salah tuh. Contoh gini, kemarin saya contohkan, kalau perdana bergaul dengan maling, walaupun Pak Dahlan tidak maling, kena kan? Contoh fakta yang sudah terjadi, Saiful Jamil itu kan kemarin ditangkap gara-gara di narkoba. Jadi ketika ditangkap itu, maka sebenarnya pengguna narkoba itu bukan Saiful Jamil ini, tetapi asisten pribadinya, gitu. Dan Saiful Jamil ditangkap bagaikan pelaku kejahatan. Jadi ditangkapnya terlalu berlebihan, diperlakukannya terlalu berlebihan, sehingga kelihatan bagaikan sebuah menzolimi gitu. Nah, kenapa? Karena dia bersama dengan orang yang salah, ya kan? Maka dampaknya kita tidak salah karena imbas. Atau yang zaman sekarang lagi pada tawuran anak-anak ABG gitu. Kalau misalnya anak kita bergaul dengan mereka, ya, mengikuti apa yang mereka lakukan, anak kita anaknya baik, lulusan pesantren, ngajinya cakep, tapi gaulnya sama yang tukar tawuran, kira-kira kena? Kena, gitu. Maka Allah merintahkan kita bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang yang benar atau bersama dengan orang yang jujur. Maka kemudian lanjutkan, maka di ahli Madinah wa man hawlahu min al-a'rabi ay yatakhallafu ar-rasulillah. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang
yang di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah ikut berperang. Jadi ini nggak pantas tuh orang Madinah dan orang-orang Arab Baru yang ada di sekitar Madinah ketika diajak berperang dia tidak mau berperang. Nggak pantas, nggak layak, karena itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah yang harus dilaksanakan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Kemudian wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah. Nah gitu. Jadi Rasulullah itu harus lebih kita cintai dibanding diri kita sendiri. Gitu. Makanya dalam prioritas cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Gitu. Baru cinta kepada diri kita sendiri, baru cinta kepada kedua orang tua, baru cinta kepada istri, cinta kepada anak. Cinta, maka yang tertinggi itulah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Maka bagi kita umat Islam gak pantas kita lebih mencintai diri kita, harta kita, keluarga kita, anak kita lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulullah SAW. Ini kata Allah begitu tuh. Jadi nggak pantas bagi orang yang tinggal di Madinah dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar wilayah Madinah, mereka tidak ikut berperang, ya. Dan tidak pantas pula mereka lebih mencintai diri mereka dibandingkan dengan mencintai Rasulullah. Kenapa? Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasab wa la mahmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawdi'an yaghidhu kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Hal tersebut karena mereka tidak ditimpa kehausan, tidak ditimpa kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah-amarah orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh-musuh Allah, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan para orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalimat ini, kenapa tak pantas bahwa mereka itu tidak ikut bersama Rasulullah berjihad? Kenapa tidak pantas mereka mencintai diri mereka melebihi Rasulullah? Karena bagi orang yang beriman, semuanya yang dilakukan itu adalah amal soleh, dicatat sebagai amal soleh. Apa saja? Misalnya ketika seorang yang beriman dia ditimpa baik itu kehausan, jadi ketika berperang haus, kelaparan, atau ditimpa kesulitan dalam rangka berjihad, maka itu dicatat sebagai amal soleh. Bahkan ketika menginjak atau merebut suatu tempat yang dikuasai orang kafir, maka itu amal soleh. Dan kemudian tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali itu amal soleh. Jadi ketika kita nyerang, musuh hancur, itu amal soleh. Dan juga semua yang menimpa kita ketika berjihad itu dicatat sebagai amal soleh. Makanya kemarin bagi orang yang beriman ada dua kebaikan ketika berperang atau berjihad, yakni kebaikan dunia dan akhirat. Yakni kebaikan ketika dia mati dia syahid, dan ketika dia hidup dicatat sebagai amal soleh. Jadi gini misalnya, si fulan berperang di jalan Allah, mati dia, maka masuk surga langsung. Si B berperang
bersama si A tadi, tapi si B berperang dengan terus tekun. Hari pertama si A mati, si B masih hidup, dia berperang terus, dia mengalami berbagai macam hal, maka mengalir, dicatat oleh Allah amal-amalnya. Kalau si A tadi masuk surga langsung, tapi kemarin sudah dijelaskan, masuk surga pasti, tapi tentang mendapatkan fasilitas berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Jadi kalau bahasa kasarnya yang saya jelaskan kemarin, ibarat kata Padalarang ada di suatu pameran. Di situ ada harga mobil yang macam-macam, dari mulai mobil yang paling murah, ya kan? Mobil yang paling murah apa? Misalnya Agia, sampai mobil yang paling mahal, apa? Rubicon atau mobil Jaguar, mobil-mobil yang cuma 2 orang itu, dan harganya bisa puluhan miliar. Nah, ketika kita memasuki pameran itu, maka ketika akan membeli, melihat dompet berapa, uang berapa, maka pembelian yang kita lakukan disesuaikan dengan ukuran kemampuan. Kalau kita hanya sekedar bisa membeli mobil Agia, ya sudah, hanya mendapatkan mobil Agia, tidak bisa mendapatkan mobil yang lebih bagus, misalnya mobil Fortuner atau mobil-mobil yang bagus lainnya, Mercedes Benz atau lain sebagainya. Kenapa? Karena kita hanya mampu membeli dengan itu. Nah, jadi orang yang berperang meninggal dia syahid masuk surga, tapi tentang tempat dan fasilitasnya disesuaikan dengan amal solehnya. Beda dengan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dia masih menuai pahala-pahala, karena setiap hal yang dilakukan ketika berjihad atau berperang itu dicatat sebagai amal soleh. Contohnya saja misalnya Hamas atau tentara Palestina, pejuang-pejuang saudara-saudara kita di Palestina, kan ada yang meninggal dalam berperang, maka masuk surga. Nah, orang yang hidup yang masih sekat berperang, setiap hal yang dilakukan dicatat sebagai amal soleh. Nah, itulah yang akan membedakan nanti antara orang yang mati syahid dengan orang yang masih hidup. Yaitu, ya paham ya? Padahal nggak usah jauh-jauh. Padahal sholatnya cuma sholat 5 waktu aja. Sholat sunnah nggak pernah dijalani umpamanya. Pokoknya sholat 5 waktu dah, nggak ada sholat-sholat yang lain dah. Sedangkan si B misalnya, dia sholat fardu laksanakan dengan baik, ba'diyah dilaksanakan, sholat sunnah, tahajud, duha dan sebagainya dilaksanakan, maka dua-duanya ahli surga. Dua-duanya pasti masuk surga. Tapi yang akan didapatkan nanti di surga berbeda-beda tempat dan fasilitasnya, karena surga itu bermacam-macam tingkatannya, gitu ya. Paham ya? Jadi jangan salah paham. Ustaz kan masuk surga itu, bahkan umat Islam itu pasti masuk surga, sekalipun dia hanya sekedar sekali seumur hidup mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ngapa-ngapain, pasti masuk surga nggak? Pasti. Cuma nanti masuk surganya, apakah dia cuma di emperannya, ya kan? Atau dia cuma sekedar berletakan sebagai mana pengemis di jalanan, atau dia bagaikan orang-orang yang sukses, gitu kali Pak. Jadi gambaran sama seperti kehidupan dunia. Orang dalam kehidupan dunia kan macam-macam. Ada yang menjadi pengemis, tinggal di jalanan, tinggal di kolong jembatan. Dia ada di dunia kan? Dia masuk dunia kan? Dunia, ya kan? Tapi tentu berbeda dengan orang yang tinggal di rumah mewah, fasilitas-fasilitas lengkap. Nah, nanti di surga itu umat Islam itu pasti masuk surga. Tetapi nanti di sononya tergantung amalan-amalannya. Gitu. Nah, kita kembali
Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang yang berjihad, berperang bersama Rasulullah, ya, mereka itu harus memiliki kepatuhan, melahirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, yang dibuktikan dengan berbagai macam hal yang didapatkan ketika berperang. Baik itu lapar, haus, susah, pedih, perih, luka, bahkan sampai nyawa, bahkan sampai ketika merebut sebuah tempat yang dikuasai orang kafir, bahkan ketika menyerang orang kafir dengan penuh keikhlasan dan keberanian, maka semua itu adalah dicatat sebagai amal soleh. Kemudian innallaha la yudhi'u ajral muslimin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, dilanjutkan pada ayat yang 121. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan tidaklah mereka memberikan infak baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula mereka melintas suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ada macamnya tuh, diantaranya orang menafkahkan hartanya sekecil apapun, itu dicatat dan akan dibalas, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya kemarin disebutkan, kita hanya bisa membantu 5.000 perak, 5.000 rupiah untuk Palestina. Nah, apa yang dinafkahkan kita dengan tulus membantu saudara kita, itu semua dicatat dan akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Kemudian ayat terakhir, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لم يحذروا. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Jadi ternyata tidak seluruhnya harus berperang dalam artian memerangi langsung kaum-kaum kafir, tapi harus ada sekelompok orang yang menuntut ilmu, yang belajar. Ya, artinya gini, ketika dalam kondisi berperang kaum muslimin, tidak semuanya harus jadi tentara, tapi harus ada mahasiswa, ulama yang mereka belajar dan menjaga agama kita. Coba kalau semuanya menjadi tentara, siapa yang jadi ustaz? Siapa yang jadi ulama? Karena ustaz atau ulama inilah yang menjaga pemahaman tentang syariat. Kalau misalnya semua berperang, maka yang akan belajar tentang agama siapa? Nah, itu kalimat. Maka Allah menjelaskan gak pantas, gak layak bahwa orang-orang mukmin itu semuanya berperang. Harus ada sekelompok orang yang belajar, ya, memperdalam agamanya, memperdalam ilmu pengetahuannya, memperdalam teknologinya, agar apa? Agar nanti mampu memberikan peringatan kepada orang-orang yang berperang. Jadi artinya ini contohnya, tentara Palestina itu kan di blokade, ya kan? Istilah kata akses ilmu itu kan ditutup, dia nggak bisa kemana-mana. Tetapi ada beberapa pintu yang masih dibuka. Maka nggak layak kalau seluruhnya menjadi tentara Hamas. Harus ada yang disekolahkan,
disekolahkan di bidang IT, disekolahkan di bidang intelijen, disekolahkan di bidang militer, agar ketika mereka yang disekolahkan itu ketika kembali kepada kelompoknya atau umatnya atau kaumnya atau negaranya, dia memberikan sumbangsi. Kalimat di sini adalah waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka ikhlas mampu menjaga dirinya. Contoh yang lebih besar, Indonesia. Maka tidak seharusnya semua generasi muda jadi tentara, ya, direkrutmen tentara ataupun polisi. Tetapi harus ada sekelompok cendekiawan yang belajar tentang hukum, belajar tentang teknologi, baik itu teknologi yang masuk teknologi berat maupun teknologi yang lunak, artinya perangkat-perangkat IT gitu. Kenapa? Agar kita bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Ya, sebagai contohnya, kalau orang-orang kita nggak belajar, padahal kita punya kekayaan, maka yang mengelola pertambangan siapa? Nah, contoh lagi, Freeport, yang mengelola siapa? Amerika. Kenapa? Karena kita nggak punya teknologinya. Tapi seharusnya kita belajar sehingga nanti bisa mengambil alih. Jadi kita itu sementara mempergunakan orang-orang profesional dari luar negara Indonesia, tetapi kita belajar agar 10-20 tahun kemudian yang mengelola sumber-sumber daya itu bukan lagi orang asing, tapi orang Indonesia. Itu contohnya lagi, Padalarang punya tanah, ya kan? Di tanah itu Padalarang punya emas, ada tambang emas. Nah, tapi Padalarang nggak punya teknologi, nggak punya alatnya, traktor aja nggak punya, yang punya cuma cangkul. Sedangkan emas itu di kedalaman di bawah 100 meter, 100 meter dari permukaan. Kira-kira Padalarang bisa ngambil emasnya? Nggak bisa, karena nggak ada ilmu, karena nggak ada alat. Maka Padalarang menyewa orang lain untuk menggali emas yang ada di bawah tanah rumah Padalarang atau tanah Padalarang. Tapi jangan selamanya kita menggali, menyuruh orang lain masuk. Tapi kita harus mampu diri kita sendiri. Karena kalau menyuruh orang lain, dibodohi kita, ditipu kita, belum lagi mahal. Nah, yang terjadi pada bangsa kita kaya dengan sumber daya alam, tapi kita dibodohi dengan kebodohan kita. Itu yang lucu gitu. Dulu zamannya Pak Soeharto, jadi Indonesia ini meminjam uang kepada luar negeri untuk pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, pembangunan fasilitas infrastruktur. Ironisnya, kita minjem duit, itu yang meminjamnya dia bukan menawarkan hanya duit. Jadi gini, misalnya saya datang ke Padalarang, saya pengen bangun rumah, boleh nggak? Tapi saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Boleh nggak saya minjem? Kalau harga rumah itu sekarang berapa ya? Wah, harga rumah itu sekitar 500 juta. Nanti jaminannya apa? Tenang, saya punya jaminan. Tanah saya luas, saya punya sertifikatnya. Ini ada sertifikatnya pegang. Nah, kemudian ya sudah. Tapi nanti yang kerjain siapa? Bingung, saya juga nggak ada yang kerjain. Ya sudah, ini aja. Kamu kan minjem 500 juta. Nanti saya yang bangun rumahnya. Duitnya dari saya, yang bangun saya ya. Maka kemudian saya membangun rumah pada kita. Karena saya otaknya otak jahat, maka dikurangi mas semennya.
digantilah barang-barang yang lebih murah. Bangunan itu berdiri sih, tapi kualitasnya rendah. Nah saya untung, untungnya berlipat. Saya dari 500 juta cuma habis 250 juta. Saya untungnya 250 juta, dan saya memiliki untung lagi dengan hutang pada Dahlan. Jadi Pak Dahlan memiliki hutang 500 juta, Pak Dahlan rugi 250 juta, dan Pak Dahlan rugi sertifikatnya di tangan saya. Kira-kira ruginya berlipat-lipat enggak? Ya kan? Pak Dahlan punya rumah, tapi punya hutang, dan hutang itu berbunga. Setiap bulannya kena bunga 20%. Jadi kalau kena 20% dari 500 juta berapa? Ya kan? Jadi Pak Dahlan harus membayar kurang lebih bunganya saja umpamanya. Kalau 20% dari 100 juta itu kan 20 juta. Ya kan? Kali 5 100 juta. Jadi Pak Dahlan harus bayar saya 100 juta tiap bulan bunganya doang. Nah itulah yang terjadi pada bangsa kita, pada negara kita. Maka kenapa hutangnya makin melambung? Karena begitu, pembangunan infrastruktur minjem duit, tapi nanti yang ngelolanya orang itu juga. Jadi masih tergadai sampai sekarang. Sampai sekarang. Maka jangan aneh pulau-pulau digadaikan, pertambangan digadaikan, karena itu memang jaminan mereka. Ya sekarang logikanya mana ada orang minjem tanpa ada jaminan, ya kan? Nah jaminan selain itu juga adalah jaminan politik internasional. Kamu harus ikutin saya ya, kalau nggak saya tagih tangan. Ya kan gitu. Padahal sudah kasih pinjam ya, padahal harus ikutin saya. Nanti kalau saya jadi gubernur, padahal sebenarnya saya, kira-kira pada nurut nggak? Nurut nggak? Nurut kenapa nurut? Terpaksa. Padahal hati Dahlan milihnya si B, si C. Kira-kira pada pengen milih saya dengan kondisi begitu? Milih, mau nggak mau kan? Kalau nggak diancam, ditagih hutangnya, padahal nggak punya untuk bayar. Maka otomatis akan memilih dengan keterpaksaan. Nah itulah yang terjadi pada masyarakat kita. Banyak orang memilih hatinya pada si C, tetapi karena ikatan kepentingan membuat dia harus memilih si A. Tuh paksa. Makanya kenapa Allah dan Rasulnya, Allah dalam ayat ini, ayat 122, menegaskan hendaklah ada sekelompok orang di antara kaum muslimin yang belajar tentang berbagai macam ilmu, pengetahuan dan teknologi, yang ketika mereka kembali selesai dengan pendidikan akan mampu memberikan sumbangsih terhadap masyarakatnya, sehingga terbentuk ketahanan nasional, tidak lagi dijajah. Kan jajahan itu, ngejajah itu kan bukan dengan seperti dulu. Kalau dulu kan perangi, jajah gitu kan. Contoh Belanda datang ke Indonesia, Jepang ke Indonesia, diperangi itu. Nah penjajahan sekarang bukan dengan fisik, tapi kuasai aset-asetnya dengan cara apa? Berikan pinjaman. Jadi kalau orang ingin menguasai orang lain kan gampang, apalagi kita orang-orang bodoh. Nah yang terjadi pada masyarakat Indonesia kan begitu, orang-orang Betawi, orang-orang di Jakarta, mereka kan terusir dari Jakarta, banyak yang pindah ke Bekasi, Depok, Tangerang, bahkan ke luar-luar daerah sampai ke Karawang, Subang. Itu tadi, mereka iming-imingi dengan harga tinggi, mereka iming-imingi dengan berbagai macam pembelian, dengan kredit yang ketika nggak dibayar otomatis diambil. Udah, kita punya mobil nih, saya nggak punya duit, tapi punya tanah kan, ya
Ya udah sertifikatnya jaminin, mobilnya nggak selesai dibayar, hutangnya masih. Jadi mobilnya ditarik racing dan sertifikatnya masih terjadi di bank. Yang terjadi apa? Karena nggak bisa dibayar dalam tempo 6 bulan berturut-turut, tanahnya juga diambil oleh bank. Mobilnya nggak punya, tanahnya hilang. Nah itu yang terjadi pada masyarakat kita karena kebodohan. Oleh karenanya kita harus pintar. Maka perlu belajar sehingga kita bisa membentuk atau menjaga diri kita, masyarakat kita, bangsa kita dan negara kita. Kesimpulannya pertama adalah bahwa kita harus takwa kepada Allah dengan sekuat-kuatnya, dan dalam berinteraksi, bersosialisasi, bergaulah dengan orang-orang yang benar dan jujur. Jangan bergaul dengan orang-orang yang munafik, apalagi orang-orang kafir. Gitu. Yang kedua, mari kita sama-sama kalau punya anak kita itu sekolahkan, biarkan mereka jadi orang yang pintar, karena kita tidak bisa memberikan harta kepada anak-anak kita karena kita nggak mampu, dan kalaupun diberikan harta bisa habis dalam hitungan jam hari gitu. Maka warisan yang paling baik untuk anak-anak kita adalah bekal pendidikan. Jadikan anak-anak kita cerdas, anak-anak kita memiliki pengetahuan, memiliki dasar fondasi iman yang kuat, sehingga ketika mereka besar kita tidak perlu lagi sanksi, tidak perlu lagi khawatir anak kita akan menjadi anak yang tidak baik, tapi akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Ada pertanyaan? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.